Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Ibu videonya agak terlambat, tapi tidak masalah ya. Semoga ini sedikit membantu kalian. Untuk hari ini kita akan bahas tentang fluida dinamis, tapi sebelumnya nanti tegangan permukaan kita bahas terlebih dahulu. Ini sebenarnya masuk ke fluida statis yang sudah kita bahas minggu lalu. Hanya saja mungkin lebih kita tidak bahas lama, tapi cuma tegangan permukaannya aja. Tegangan permukaan timbul karena ada gaya tarik menarik molekul-molekul zat cair yang sejajar di permukaan. Jadi yang ini ada di mana gamma sama dengan F dibagi dengan L. Gamma itu adalah tegangan permukaan, sementara F adalah gaya, dan L-nya adalah panjang permukaannya. Nah, kayaknya cuma itu yang perlu kalian ketahui. Misalkan nanti ada kontinuitas atau viskositas, itu juga merupakan aplikasinya. Nanti silakan kalian sambil pelajari teorinya. Banyaklah di sumber buku yang lain gitu ya. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang bentuk aliran fluida. Nah, bentuk aliran fluida, aliran fluida mengikuti suatu garis lurus atau melengkung yang jelas ujung dan pangkalnya serta tidak ada garis lurus yang bersilangan. Jadi, yang pertama disebut dengan aliran laminer. Kalau dituliskan atau digambarkan akan menghasilkan seperti ini. Garisnya lurus, jelas mana pangkal, mana ujung, tidak ada yang melengkung, dan seterusnya. Itu disebut dengan laminar flow atau aliran laminer. Yang kedua ada yang namanya turbulent flow atau aliran turbulen, yaitu aliran fluida yang ditandai dengan adanya aliran berputar dan arah gerak partikel yang berbeda, bahkan berlawanan dengan arah gerak keseluruhan fluida, sehingga digambarkan akan seperti ini. Turbulensi artinya adalah berputar gitu ya, jadi alirannya tidak lurus seperti tadi tapi berputar. Nah, ada yang namanya untuk syarat fluida ideal. Suatu fluida dikatakan ideal. Ini yang sering kita gunakan di fluida statis atau dinamis, kita anggap sebagai fluidanya ideal seperti itu. Nah, syaratnya apa toh? Untuk beberapa syarat untuk mencap fluida dikatakan ideal, yang pertama adalah zat cair tanpa adanya geseran dalam atau cairan tidak viskus. Nah, yang kedua, zat cair mengalir secara stasioner atau tidak berubah dalam hal kecepatan, arah maupun besarnya selalu konstan. Yang ketiga, zat cair mengalir secara steady, yaitu melalui lintasan tertentu. Dan yang terakhir adalah zat cair tidak termampatkan atau incompressible dan mengalir sejumlah cairan yang sama besar. Untuk persamaan kontinuitas itu sendiri, apabila suatu fluida mengalir dalam sebuah pipa dengan luas penampang A, misalkan, kecepatan aliran fluida itu sebesar V, maka banyaknya fluida volume yang mengalir melalui penampang disebut dengan debit. Debit bisa kalian tuliskan, pengertiannya adalah boleh menggunakan dua persamaan, yaitu A, luas penampang dikali dengan kecepatan. Nah, ini A, luas penampang, dikali dengan kecepatan, atau boleh juga pakai Q sama dengan volume dibagi dengan waktu. Boleh pakai ini, tergantung yang diketahui di soal. Ya, jadi dua-duanya seperti itu. Nah, persamaannya ternyata ketika ada sebuah pipa misalkan, tapi dengan penampang yang berbeda. Nah, jika alirannya tunak melewati pipa yang punya luas penampang yang berbeda, maka volume fluida yang melewati setiap penampang itu akan sama besar pada waktu yang sama. Nah, kalau persamaan kontinuitas menyatakan bahwa aliran fluida ideal hasil laju fluidanya dengan luas penampangnya adalah konstan. A kali V-nya konstan. Sehingga kalau dituliskan secara matematis, itu menghasilkan bahwa Q1 debit yang pertama sama dengan Q2, atau A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Ini adalah persamaan kontinuitas. Kalau misal satu belum diketahui, boleh pakai boleh pakai debit yang satunya, volume dibagi waktu. Nah, masuk ke soal terlebih dahulu, contoh soalnya. Nah, misalkan Ibu sudah berikan contoh soal yang banyak di
Nah, soalnya seperti ini. Apabila ada air mengalir melalui pipa mendatar yang ujung-ujungnya berpenampang 50 cm kuadrat, ini kita anggap A1 gitu ya. Kemudian yang kedua adalah A2 sebesar 200 cm. Jika debit air adalah 100 liter per second, hitunglah berapa V1 dan berapa V2. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kalian sebenarnya tinggal ini saja. Masukkan ke persamaan yang ada bahwa Q tadi, aduh sebentar, mana kursor saya? Nah, Q sama dengan A kali dengan kecepatan. Berarti dengan demikian kecepatan sama dengan Q dibagi dengan A. Nah, yang jadi masalah adalah tinggal kita samakan satuannya. Kalau V-nya debitnya masih dalam liter per second, otomatis kita rubah dulu. Liter per secondnya menjadi 10 liter per second sama dengan 10 pangkat min 2 kali meter kubik per second. Kenapa? Yes, liter kan sama dengan desimeter kubik, tinggal kita naik ke atas, berarti pangkat min 3 dikali 10, jadi 10 pangkat min 2. Nah, kalau ditanyakan berapa V1-nya, tinggal kita masukkan ke Q per A1. 10 pangkat min, oh ya yang ini ya, yang ini 10 pangkat min 2 dibagi dengan 50 cm, kita rubah jadi meter. Sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3, karena meter kuadrat. Ini betul? Tinggal kita coret-coret, tinggal 10 bagi 2, 5. 10 bagi 5, 2. Kemudian V2-nya sama dengan Q dibagi dengan A2. Q-nya adalah 10 pangkat min 2 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat, ini bukan min 3 ini ya, mohon maaf, min 200 cm. Kalau kita rubah kan jadinya 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, min 2-nya hilang, kali ini tinggal 1 dibagi 2, sama dengan setengah meter per second. Nah, untuk contoh-contoh yang lain sudah Ibu berikan di modul sangat banyak. Tinggal silakan kalian kerjakan soal yang ada. Nah, untuk persamaan Bernoulli sendiri itu adalah seorang penemu yang namanya Daniel Bernoulli diabadikan menjadi hukum, yaitu lahir tahun 1700 dan meninggal pada tahun 1782, menyatakan bahwa tekanan fluida di tempat yang kecepatannya tinggi akan lebih kecil daripada di tempat yang kecepatannya rendah. Nah, sama halnya semakin luas tadi di kontinuitas ya. Kita tahu bahwa A kali V di kontinuitas tadi kan A kali V. Berarti sama dengan A kali V. Berarti semakin luas penampangnya, kecepatannya akan semakin kecil. Nah, sementara ketika A-nya semakin kecil, maka V-nya semakin besar. Aplikasinya di mana? Misalkan ketika kalian menyiram tanaman. Nah, ketika menyiram tanaman, nah, kalau pipanya atau selangnya kita tutup sedikit saja, nanti alirannya akan semakin jauh gitu ya, jangkauan airnya akan menjauh dari kita. Nah, seperti itu bukti bahwa kecepatannya semakin besar. Nah, untuk untuk persamaan Bernoulli sendiri bisa ditulis seperti ini. Persamaannya langsung aja ya. Nah, asas Bernoulli itu adalah perubahan tekanan dalam fluida yang mengalir dipengaruhi oleh perubahan kecepatan alirannya dan ketinggian tempat yang dilalui. Kalau kita tuliskan, P ditambah setengah rho V kuadrat sama dengan rho GH sama dengan konstan. Ini penurunan rumusnya ada di modul kalian, silakan dipelajari. Nah, B1 akan ditambah setengah rho V1 karena kiri kanan konstan berarti sama, hanya saja kita ganti indeksnya. Kalau kiri 1, semua yang kanannya 2 semua. Gampang lah ini ya. Nah, masuk ke contoh soal, ini sudah ada juga di modul, tinggal kalian simak. Jika ada air seperti pada pipa di atas, ini ada pipa 1, ada pipa 2. Kecepatan alirnya otomatis lebih besar yang di pipa 1 karena lebih kecil diameternya, otomatis akan lebih cepat. V1 sama dengan 1,2 meter per second, sedangkan tekanannya adalah 12.300 Pascal. Pada titik P2 ternyata
ada titik 2, pipanya memiliki ketinggian, ada H2 di sini ya. H2-nya sebesar 1,2 meter, lebih tinggi daripada titik 1. Maka besar kecepatannya adalah 0,75. Berapa P di 2? Nah, diketahuinya seperti ini ya. Ini ada P2-nya ditanyakan. V1-nya 3 meter per second, V2 0,75 meter per second. Hanya adalah 1,2 meter. Jika P1-nya 12,300 Pascal, rho airnya 1000 kg per meter pangkat 3. Kalau tidak diketahui pakai ini ya. Gravitasinya pakai 10 meter per second kuadrat boleh, atau 9,8 ya boleh. Kalau untuk memudahkan kalian pakailah 10 saja, nggak masalah. Nah, otomatis ketika kita masukkan ke persamaan Bernoulli akan menghasilkan seperti ini. Ruas kiri kita anggap berindeks 1, ruas kanannya 2. Masukkan H1-nya sama dengan 0 yang tadi di tanah. Kita anggap ini titik acuannya 0. Jarak ketinggiannya yang kedua adalah 1,2. Kita masukkan. Ternyata karena ini 0, otomatis G dikali H-nya akan menghasilkan angka 0. Kita tidak usah menghitungnya. Tinggal P2 sama dengan ruang ini sama yang ini kita pindah ke ruas yang sebelahnya. Nah, otomatis P2 sama dengan P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat dikurangi setengah rho V2 kuadrat min rho GH. Rho GH2. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. Ini sudah ada. Oh, ini 9 pakai 9,8. Kalau misal terlalu ribet pakai 10 juga nggak masalah. Berarti ngitungnya sedikit saja. Kalau dibulatkan mungkin sama. Nah, maka menghasilkan angka seperti ini. Silakan kalian hitung. Ibu kira ini mudah. Dan untuk minggu depan, untuk hari ini sampai di situ dulu. Minggu depan kita tambahkan tentang penerapan. Penerapannya ke hukum Bernoulli ya. Jadi nanti ada seperti ini atau tandon sama ya akuarium yang ada di atas, gaya angkat pesawat dan seterusnya. Insya Allah kita jumpa minggu depan. Bu belum lihat jadwalnya PTM atau PJJ, tapi kalau PTM ya alhamdulillah, kalau PJJ nanti insya Allah akan Ibu berikan materinya. Seperti itu, nanti silakan soal yang ada di modul yang terakhir-terakhir, 4 soal silakan dikerjakan, dikumpulkan di kantong tugas. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan. Itu nggih untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.